Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah Herdayani Darsim, SPSI MM. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi manajemen sumber daya manusia aparatur Politeknik Setialan Makassar. Pada semester ganjil 2022-2023, saya diberi kesempatan untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebagai pembahasan awal, terlebih dahulu saya akan memaparkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah institusi dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 1. Mata kuliah ini direncanakan dengan 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah mid dan final test. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia, meliputi fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, analisis kinerja dan pengawasan, serta pengendalian SDM dalam organisasi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar sumber daya manusia dan penerapannya, meliputi konsep dasar manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, pengorganisasian sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, analisis kinerja, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia. Secara umum, pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini difokuskan pada penguatan kemampuan mahasiswa terkait konsep manajemen sumber daya manusia dan pembentukan kemampuan menganalisis isu-isu strategis terkait manajemen sumber daya manusia serta alternatif solusi yang ditawarkan melalui materi ajar, pemberian kasus-kasus, dan review artikel ilmiah. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori dasar manajemen SDM. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini terdapat 6 materi umum yang kemudian dibagi menjadi beberapa pertemuan dan bahan kajian, yaitu 1. Teori, fungsi, dan proses manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi perencanaan sumber daya manusia mencakup rekrutmen, seleksi, dan orientasi SDM. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian SDM seperti pembagian kerja dan delegasi. Yang keempat, fungsi pengembangan SDM seperti pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kelima, fungsi pengendalian SDM mencakup model dan teknik penilaian kinerja. Yang keenam adalah isu-isu dan permasalahan SDM serta alternatif solusi yang ditawarkan. Yang keempat adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran berbasis luring atau tatap muka di dalam kelas. Adapun tugas dapat menggunakan media seperti Google Classroom, menonton video ataupun berbagi video di YouTube, dan layanan chatting seperti grup Telegram ataupun WhatsApp. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait ruang lingkup dan proses manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah metode cooperative learning.
Metode ini digunakan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam hal kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi. Yang dilakukan mahasiswa pada metode ini adalah membahas kasus ataupun menyimpulkan tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian dipaparkan kembali atau dipresentasikan di kelas. Selanjutnya metode small group discussion. Metode ini digunakan untuk membentuk kemampuan komunikasi, kerjasama, analisa sintesa, saling menghargai, dan kepemimpinan mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian dosen memberikan bahan untuk diskusi. Adapun diskusinya bisa berupa kasus ataupun artikel ilmiah, kemudian direview dan selanjutnya tugas tersebut dipresentasikan di kelas. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab dan kuis. Metode ini dilaksanakan metode ini maksudnya untuk menjalin komunikasi dua arah antar dosen dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman serta keaktifan mahasiswa dalam setiap pertemuan. Tujuan lain menggunakan metode ini adalah untuk menjaga konsentrasi dan komunikasi di kelas. Yang keenam adalah interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa tidak terbatas hanya pada jam perkuliahan, tetapi saya membuka lebar kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi, baik itu terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia ataupun mata kuliah lain yang relevan, dan bisa dilakukan melalui WhatsApp ataupun grup Telegram. Yang ketujuh adalah sistem penilaian mata kuliah. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini yang pertama adalah absensi dengan bobot 25%. Untuk memperoleh nilai absensi, mahasiswa diharuskan untuk hadir mengikuti perkuliahan minimal 80% atau maksimal 3 kali tidak hadir dalam kelas. Selanjutnya, sikap dan partisipasi dalam kelas dengan bobot 10%. Mahasiswa harus memperlihatkan sikap sopan santun sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati sebelumnya di dalam kelas. Selain itu, mahasiswa dengan partisipasi kelas yang aktif akan diberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan partisipasi rendah. Penilaian ini dilaksanakan sepenuhnya oleh dosen pengampu. Selanjutnya adalah tugas. Tugas perkuliahan dengan bobot 20%. Penilaian tugas perkuliahan ini dilakukan dengan menggunakan rubrik holistik, yaitu kualitas isi tugas dan gaya presentasi. Selanjutnya adalah ujian tengah semester dengan bobot 15%. Ujian tengah semester dilaksanakan dengan menggunakan analisis kasus. Tes ini digunakan untuk memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa dalam menganalisa dan memberikan alternatif solusi yang ditawarkan, sehingga diperoleh perspektif dari mahasiswa terkait persoalan tersebut. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Ujian akhir semester ini dilaksanakan pada akhir perkuliahan dengan menggunakan tes lisan. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dalam menjawab soal-soal yang diberikan, serta untuk memperoleh perspektif dari mahasiswa terkait persoalan yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Hari ini kita sampai ke pertemuan 9 ya. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan kognitif dan faktor emosi dalam seleksi. Tapi sebelumnya saya mau review dulu materi kita sebelumnya terkait wawancara. Bagaimana praktek wawancaranya kemarin? Ada kendala?
Cukup. Aman saja, Pak. Aman. Oke, cukup apa? Hiburan. Apa tantangannya? Lebih ke orang yang menjawab pertanyaan, mungkin kayak banyak yang tergesa-gesa, Oke. ada yang bingung bagaimana cara jawabnya, dan kita juga tidak tahu bagaimana cara membenarkannya, apakah itu jawaban benar atau tidak. Oke. Nah, coba saya minta dulu tanggapannya satu orang yang pengalamannya jadi interviewer. Siapa yang mau? Interviewer, Iya. Siapa yang mau wawancara? saya Oke, Widya. Widya mau menyampaikan dulu pengalamannya bagaimana? kalau untuk pengalaman sih mungkin cukup baik Ibu, cuman kalau masalah tantangan atau kendala pasti ada saja, mulai dari opening bagaimana kita membuka, kan sebelumnya juga kita belum pernah melakukan bagaimana untuk membuka sesi interview kepada karyawan. Jadi saya rasa mungkin bagian opening dan bagaimana cara kita membenarkan apakah jawaban dia bisa kita terima dengan baik untuk seorang karyawan yang melamar di perusahaan. Tapi kamu sendiri perasaannya bagaimana sebagai interviewer? Kalau saya lebih suka memang karena di pengalaman untuk di CV saja saya mencantumkan keahlian saya mengenai public speaking dan bagaimana saya untuk berbicara sama orang-orang. Oke. Jadi mungkin itu lebih keahlianku untuk wawancara sesama teman. Oke, baik. Terima kasih Widya. Kalau yang interviewee, siapa yang interviewee di sini? Oh, di sini semua. Boleh, silahkan. Siapa? Debbie atau Dini? Ganti-gantian dulu. Boleh, Debbie silahkan. Kalau dari saya Ibu, memang apa kan kalau tantangannya kayak misalnya kita nggak tahu apa sih yang mau ditanyakan dengan ini interviewernya. Kalau kendalanya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kayak menjebak, kayak kita belum dipersiapkan apa sih jawabannya. Oh, apa salah satunya yang ditanyakan kemarin? Kemarin itu terkait gaji. Oke. Jadi kamu bingung begitu ya menentukan itu. Oke. Tapi kamu sendiri bagaimana rasanya pengalamannya? Seru Ibu, karena saya juga pernah ikut pelatihannya public speaking. Oke. Jadi dari situ bisa praktek bagaimana cara public speaking. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk review kita terkait materi kemarin. Baik, saya akan mulai menjelaskan untuk kemampuan kognitif. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi seleksi begitu ya? Yang pertama ada faktor umur dan jenis kelamin. Kenapa dibilang ada faktor umur dan jenis kelamin? Yang pertama, kalau faktor umur itu biasanya semakin muda orang tetapi pengalamannya kurang, kemampuan fisiknya bagus. Sebaliknya, semakin tua usianya tetapi kemampuan fisiknya terbatas, pengalamannya lagi yang banyak. Begitu ya. Nah, begitu juga jenis kelamin. Ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki misalnya, begitu ya. Tapi ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan apa misalnya? Misalnya pekerjaan-pekerjaan teknik seperti memanjat, begitu ya. Mungkin kalau untuk laki-laki itu lebih mudah begitu dibandingkan perempuan, begitu. Selanjutnya kesehatan dan tubuh. Kesehatan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kesehatan dalam arti umum, artinya karyawan tidak mempunyai kendala atau penyakit yang menular begitu ya di tubuhnya. Lalu kesehatan itu lebih kepada arti khusus, yaitu misalnya tidak memakai kacamata misalnya, atau misalnya tidak buta warna untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Lalu tubuh biasanya kayak meliputi tinggi badan, berat badan. Contohnya misalnya kayak customer service begitu ya. Misalnya kalian ketemu customer service itu biasanya bodinya mirip-mirip. Mukanya juga sama klimisnya. Tingginya juga sama, begitu ya. Cara berpakaiannya juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik. Nah, selanjutnya kalau ini menurut Robin ya. Nah, kemampuan fisik itu macam-macam. Ada terkait kekuatan otot, begitu ya, kekuatan tubuh, keluasan, sama koordinasi tubuh dan keseimbangan. Kenapa ini perlu dalam seleksi? Karena
dalam seleksi itu diperlukan juga kadang-kadang keluasan dalam bergerak, apalagi misalnya pekerjaan yang menuntut kecekatan, begitu ya. Kecekatan kayak apa? Misalnya kita sambil mengerjakan pekerjaan A, tiba-tiba disuruh lagi pekerjaan yang B, begitu ya, sehingga kita perlu untuk lebih cekat dalam melakukan pekerjaan itu. Kalau koordinasi tubuh misalnya, atau keseimbangan pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya driver, pekerja alat berat, nah itu biasanya membutuhkan koordinasi. Nah, kepribadian yang dimaksud di sini bisa mencakup kepekaan sosial, mampu bersepakat, mendengarkan kata hati, kemantapan emosional, sama keterbukaan dalam pengalaman. Kepekaan sosial maksudnya apa? Karena yaitu dia, dalam bekerja itu kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan jadi rekan kerja saya, gitu ya. Contoh misalnya Take begitu. Take tidak bisa memilih seperti di kelas, misalnya saya mau duduk di sini karena posisi duduk ini berdekatan dengan Cokro dan dengan Afdal misalnya. Tapi kalau dalam dunia kerja itu kita tidak bisa memilih itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kita akan ditempatkan di mana. Dan ada yang namanya mutasi. Sehingga kita harus peka dengan lingkungan kita. Begitu juga beradaptasi. Beradaptasi itu diperlukan karena situasinya itu kadang-kadang misalnya kita tidak tahu apakah misalnya ruangannya ada mejanya kah, ada kursinya kah, dan sebagainya. Kadang-kadang kursi yang diberikan juga ala kadarnya, begitu ya. Sehingga kita harus mampu beradaptasi. Oke, selanjutnya kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual kalau menurut Robbins itu adalah IQ ya. Tetapi sekarang ini kemampuan intelektual itu tidak hanya IQ saja, terutama kalau kita menyeleksi orang. Biasanya ada IQ dan EQ. Kenapa ini perlu? Karena kadang-kadang kita mendapati orang yang pintar tetapi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga kita juga perlu ini namanya EQ gitu. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Ya, Bu, mau bertanya. Oke, silakan. Mungkin kalau dari saya, Bu, misalnya kan ini membahas soal adaptasi, Bu, tadi. Nah, misalnya bagaimana kita tahu ini karyawan kita bagaimana adaptasinya, karena setiap orang itu beda-beda adaptasinya. Misalnya saya sukanya di dalam ruangan kah, ataupun Take dia sukanya di luar ruangan. Bagaimana kita tahu kondisi adaptasinya ini orang, Bu? Oke. Mungkin saja, Bu. Baik. Oke, terima kasih ya Afdal pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui kemampuan adaptasi karyawan kita? Yang pertama memang kita harus pelajari dulu karyawan kita. Tetapi sebagai awal kita bisa tanyakan. Biasanya dalam seleksi kita bisa tanyakan dulu, apakah Anda nyaman untuk bekerja di dalam ruangan? Atau apakah Anda nyaman bekerja di luar ruangan? Sehingga kita bisa tahu kira-kira orang ini ditempatkan di mana nantinya, begitu. Itu sebagai awal. Tetapi ke depannya kita bisa melihat misalnya kinerjanya dia. Lebih bagus kalau dia kerja di dalam ruangan kah atau di luar ruangan atau bagaimana. Begitu mungkin ya Afdal ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, silahkan. Oke, baik, Ibu, yang ingin saya tanyakan, apakah kepribadian bisa diberikan pelatihan? Oke, terima kasih pertanyaannya Jessica ya. Jadi apakah kepribadian itu bisa diberikan pelatihan? Ada beberapa pelatihan yang memungkinkan untuk diberikan pelatihan, seperti misalnya pelatihan kepemimpinan, begitu ya. Tetapi kalau sehubungan dengan pertanyaan Afdal tadi, apakah misalnya kemampuan beradaptasi bisa dilatihkan? Bisa dilatihkan oleh diri kita sendiri, gitu ya. Misalnya bagaimana kita supaya bisa beradaptasi di lingkungan itu, begitu. Itu dari diri kita. Kita yang melatih diri kita apakah kita bisa beradaptasi di situasi itu atau tidak. Jika memang tidak memungkinkan untuk berada di situasi itu, maka sebaiknya kita mencari solusinya seperti apa. Tapi beberapa pelatihan yang bisa dilatihkannya itu kayak misalnya kemampuan presentasi atau public speaking, lalu
leadership atau kepemimpinan begitu ya, itu bisa dilatihankan. Begitu ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan diskusi kasus. Ini ada kasus yang saya berikan terkait PT KAI. Nah, ya seperti yang kita tahu, PT KAI sekarang sudah bertransformasi begitu ya. Dia lebih mementingkan kenyamanan layanannya begitu dibandingkan dengan situasi di masa yang lalu begitu. Sehingga saya mau teman-teman berdiskusi terkait dengan kasus tersebut. Nanti boleh silahkan dibaca kembali begitu ya kasusnya. Tapi seperti yang kita tahu, PT KAI sekarang sedang bertransformasi dan layanannya lebih kepada pelanggan begitu. Nah, kira-kira dengan model seperti ini, transformasi seperti ini, bagaimana PT KAI harus menyeleksi karyawannya? Ini bisa dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya begitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita memulai diskusi di kelas? Oke, tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita akan segera membentuk kelompok. Mungkin untuk nomor ganjil silahkan berkelompok, nanti nomor genap juga silahkan berkelompok. Jadi ada 2 kelompok ya. Baik, silahkan diatur kembali untuk posisi duduknya. Oke, jadi teman-teman sesuai dengan diskusi kasusta hari ini mengenai PT Kereta Api Indonesia, jadi saya minta bagaimana pendapatnya teman-teman mengenai bagaimana proses seleksi yang baik untuk merekrut SDM sesuai dengan bagaimana yang kita pelajari hari ini. Kalau saya menurutku kan di studi kasus tersebut itu Pelayanannya, proses pelayanan, jadi bagaimana kira-kira menurutnya teman-teman semua untuk proses merekrutnya atau proses seleksinya ini karyawan yang ingin melamar di PT KAI. Jadi di sini tuh kita harus berarti yang pertama harus membuat proses rekrutmennya itu yang menarik. Bagaimana caranya kita mengundang para pelamar supaya dia tertarik bekerja di PT KAI ini. Bagaimana caranya juga proses seleksinya itu mungkin kayaknya bagus kalau misalnya kita seleksi secara fisik, psikologinya juga bagaimana. Jadi kita di situ bisa mendapatkan karyawan yang memang betul-betul bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu sih kalau saya. Baik, mungkin ada penyampaian dulu dari kelompok genap, hasil diskusinya seperti apa, dari kelompok ganjil hasil diskusinya seperti apa terkait kasus yang saya berikan tadi. Saya persilahkan. Hasil diskusi dari kelompok saya itu bahwa ini PT KAI sangat membutuhkan proses rekrutmen serta seleksi yang bagus, karena yang dibutuhkan ini PT KAI itu adalah orang-orang mempunyai kompetensi yang lebih terhadap masyarakat, karena kita tahu ini KAI Kereta Api Indonesia ini salah satu perusahaan di bidang transportasi umum. Nah, ini transportasi umum sangat berguna bagi masyarakat. Jadi bagaimana ini masyarakat bisa menggunakan transportasi umum ini kereta api, karena dengan transportasi umum ini di jalanan bisa terhindar dari macet. Jadi ini masyarakat lebih bisa menggunakan transportasi umumnya, kayak seperti di Jepang. Nah, di Jepang itu lebih banyak menggunakan transportasi umum, sehingga di Jepang itu sangat kurang yang namanya mendapatkan kemacetan kendaraan umum. Nah, Seperti apa kira-kira model seleksinya? Seleksinya tentu saja orang-orang yang
pegawai-pegawai yang paling terdepan yang bisa bersosialisasi kepada masyarakat bagaimana itu transportasi umum dapat digunakan, bagaimana ini pegawai bisa mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umumnya ini kereta api. Jadi butuh seseorang yang mempunyai fisik yang bagus serta psikologi yang bagus, kayak seperti public speakingnya baik, dan bagaimana dia bisa menawarkan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya, Afdal. Baik, selanjutnya dari kelompok genap ada yang mau disampaikan hasil presentasinya, silakan. Baik, menurut dari diskusi kelompok kami ada 4 langkah proses seleksi yang kami uraikan, yaitu yang pertama proses seleksi administrasi, yang kedua tahapan interview, yang ketiga tahapan psikotes, dan tahapan wawancara yang bertemu HRD. Lalu hal yang paling utama dalam proses seleksi PTKI tersebut itu ada kemampuan fisik, kepribadian, dan kemampuan intelektual. Karena dalam PTKI tersebut itu membutuhkan yang utama itu pelayanan. Jadi yang mencangkup pada 3 hal tersebut itu yang paling penting menurut kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih Dini. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Hari ini kita cukupkan untuk kuliahnya. Terima kasih atas partisipasinya semua dan kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.